Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kali ini aku mau cerita tentang pengenalan akan Kristus. Kalau kita lihat ya, setiap hari Minggu orang Kristen berbondong-bondong ke gereja. Bahkan dari beberapa hari, juga hari Sabtu, hari Minggu, bahkan juga di hari-hari biasa ada ibadah-ibadah tertentu yang mana mereka tuh berbondong-bondong ke gereja. Ya, aku mau ngomong, apakah benar-benar kamu mengenal Dia secara pribadi? Kalau kamu mengenal Dia secara pribadi, tentu kamu tahu apa kehendaknya. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya mau melakukan ritual-ritual kekristenan aja. Setiap minggu hadir di gereja, tapi sebenarnya jiwanya hampa. Tidak ada juga pengenalan secara pribadi tentang Kristus. Tidak punya satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu kesia-siaan belaka apa yang kamu lakukan. Kesia-siaan aja. Kamu ke gereja setiap minggu beribadah, tapi kamu berangkat hampa, kembali juga hampa. Karena kamu nggak mau belajar mengenal Dia secara pribadi. Makanya penting ada mentoring di dalam sebuah komunitas Kristen itu seperti itu. Jadi ada mentoring. Orang-orang yang mau di mentoring itu orang-orang yang pasti bertumbuh di dalam keimanannya, pasti bertumbuh di dalam rohaninya. Itu yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang bebal, tidak mau mengenal Tuhan secara pribadi, tidak mau dimentoring sehingga imannya stagnan, begitu-begitu aja, tidak bertumbuh. Hidup dalam dirinya sendiri. Kalau kamu mau merasakan pertumbuhan di dalam rohani, itu harus mau dibentuk sama Tuhan. Punya kerendahan hati untuk dibentuk Tuhan. Tuhan itu kan menelisik hati kita. Dia tidak pernah memandang rupa kita, tapi Dia menelisik hati kita. Apakah hati kita ini, motivasi kita benar atau tidak? Kalau motivasi kita benar ingin mengenal Dia secara pribadi, Roh Kudus itu akan bekerja loh. Roh Kudus itu kan penolong kita. Dia yang menolong kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Keren loh. Sebenarnya jadi orang Kristen tuh keren banget. Luar biasa. Semakin kamu mengenal Dia, semakin kamu mengetahui kehendaknya, apa yang Dia kehendaki dalam hidup. Dia ajaib dan perkasa, luar biasa perbuatannya. Dan itu kamu akan menyaksikan satu mujizat demi satu mujizat terjadi di hadapan. Bila kamu punya satu chemistry, hubungan yang intim dengan Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada sepasang suami istri yang baru mengenal Tuhan sebulan. Itu pun bukan lewat saya ya, jadi lewat tim saya. Mereka mengenal Tuhan, kemudian mereka datang ke rumah tim saya. Situ ngobrol-ngobrol. Mereka ingin mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Kebetulan saya datang ke situ. Terus ya, dan tim bilang, "Mam, ini ada orang baru. Kayak dia mau minta didoain."
Ya aku lihat itu, terus aku bilang, jadi mau ikut Yesus itu berat loh Pak, Ibu. Tidak mudah jadi orang Kristen loh. Aku bisa, aku mau, dia bilang gitu. Bukan sekedar aku mau, aku bisa Pak. Karena berat sekali, harus menanggalkan segalanya. Kedagingan, keinginan daging itu kita harus lepaskan dan salibkan di salib Kristus, pikul salib. Tidak mudah loh Pak, saya bilang begitu. Tapi dia mengatakan aku bisa, aku mau. Ya sudah, aku bisa, aku mau. Aku bawalah tempat doa, taman doa. Dengan tim kita ke sana, kita berdoa. Saya tahu bahwa yang bapaknya ini pengen ngetes gitu. Ya, karena dia, saya tahu punya pegangan. Karena saya lihat ada ular. Nah, setelah itu ngaku dia. Memang dia bersekutu dengan kuasa kegelapan. Tapi istrinya sungguh-sungguh, dan yang terjadi pelepasan hari itu adalah istrinya yang terjadi pelepasan, sedangkan bapaknya tidak. Saya bilang, kamu jangan mencobai Tuhan. Kalau kamu mau tanggalkan ilmumu, harus sungguh-sungguh. Pikirkan dulu lah, jangan kamu mudah untuk berkata, saya mau lepaskan, saya mau ikut Yesus, karena itu saya mau lepaskan yang saya pegang. Pikir baik-baik. Karena Tuhan itu menelisik hati kita. Tuhan tidak pernah memandang rupa kita, saya bilang gitu. Dan ya memang seperti itu. Jadi memang tidak mudah menjadi pengikut Yesus Kristus itu. Tidak mudah, karena kita harus menanggalkan segala kedagingan kita, keinginan-keinginan daging. Jangan kira kita jadi pengikut Yesus tuh enak. Jadi pengikut Yesus tuh berat loh. Harus menanggalkan semua keinginan daging kita. Kita hanya fokus pada Dia. Hidup sih hidup, kita bekerja ya bekerja. Tapi hidup dan bekerja dalam kebenaran. Jangan bekerja ada kesempatan kita korupsi, kita nyuri. Tuhan gak mau itu terjadi. Mengikuti Yesus itu tidak mudah. Mengenal Dia itu harus sungguh-sungguh dari dalam hati kita, kerinduan kita untuk mengenal Dia secara pribadi. Hari lepas hari kita hidup dalam kebenaran dan roh, sering menyembah, memuji Dia. Jangan kamu menyanyi lagu-lagu pujian yang lagu-lagu dunia yang tidak ada membangkitkan rohmu. Tapi nyanyilah lagu-lagu pujian yang membangkitkan rohmu. Kenal Tuhan itu harus mengenali Dia secara mendalam. Secara mendalam harus mengenal Dia.
sudah mengenal Dia secara pribadi itu enak. Benar. Mengenal Tuhan secara pribadi itu enak. Tahu dan mengerti apa yang dikehendakinya. Dia mau apa. Kita ini kan bisa jadi alat Dia. Karena Dia bukan manusia, Dia roh. Dia butuh media untuk Dia pakai untuk menyatakan kuasanya. Itu Dia butuh kita. Makanya kita harus punya hubungan yang dekat dengan Dia, supaya Dia pakai kita untuk kemuliaan namanya. Jangan kamu merasa bahwa kamu sudah melayani Tuhan. Aku udah melayani Tuhan loh, aku udah singer loh, aku udah WL loh, aku pemain musik loh, aku pendoa loh. Sudah merasa hebat. Jangan. Karena Tuhan akan pakai kamu lebih-lebih lagi gitu loh. Kalau kamu punya kerendahan hati dan punya satu intimasi dengan Tuhan, Tuhan akan pakai kamu lebih dahsyat lagi. Tuhan butuh kita untuk Dia menyatakan kuasanya. Kalaupun kita berdoa dan terjadi mujizat, itu bukan karena hebat dan kuat kita, tapi Dialah yang bekerja di dalam kita untuk menyatakan kuasanya. Siapakah kita ini? Kok sering kalau dalam pelayanan pulang gitu ya malam gitu, saya suka merenungkan, Tuhan, siapakah aku ini? Engkau pakai jadi biji mata, Engkau pakai jadi tanganmu, jadi alatmu. Siapakah aku ini? Aku ini bukan siapa-siapa, Tuhan. Tapi ketika aku berkata begitu, sering kali Roh Kudus ngingatin aku, hey, baca kitab Keluaran, bagaimana Tuhan perjumpaan Musa pertama kali dengan Tuhan. Apa yang Musa katakan? Aku tidak pandai berbicara. Tuhan bilang, aku akan memakai Harun menjadi pembicaramu. Kalau Roh Kudus sudah ngingatin aku begitu, aku kadang-kadang suka senyum sendiri. Iya Tuhan, iya. Aku mau kok. Aku mau menjadi alat Tuhan. Dan aku juga mau, kemanapun Tuhan mau mengutus aku mau. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Ya memang seperti itu. Pengenalan akan Tuhan itu menjadi satu motivasi yang luar biasa untuk melayani Dia. Pengenalan akan Kristus itu menjadi satu tujuan atau fokus dalam hidup kita yang luar biasa. Impact-nya tuh luar biasa dalam hidup kita. Dia mau supaya kita tuh pribadi lepas pribadi punya satu intimasi dengan Dia. Itu yang Dia mau. Jangan jadi orang Kristen yang seperti suam-suam kuku aja. Nanti kita juga jadi garam, tapi garam yang sudah tidak ada asinnya lagi. Untuk apa lagi? Hanya dibuang di jalan dan diinjak-injak orang.
Jadilah orang Kristen yang benar-benar murid Kristus. Itu yang Tuhan mau. Punya satu intimasi dengan Dia. Ada satu pengenalan akan Dia. Mengenal Tuhan tuh aduh, tidak bisa aku lukiskan indahnya. Karena Dia rancangkan hidup kita itu indah. Dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Dia, punya intimasi dengan Dia, kita tidak akan jatuh. Karena ada Dia yang menguatkan kita. Mau nggak kamu menjadi orang Kristen yang dipakai Tuhan? Ladang sudah menguning, pekerjaannya sedikit. Mintalah yang empunya. Minta sama Tuhan agar kamu dipakai Tuhan juga untuk kemuliaan nama. Jalan itu kadang-kadang ya kayak gitu, memang butuh kesabaran, tapi banyak orang yang tidak sabar di jalan. Padahal disitulah kita tuh melihat juga karakternya orang loh sebenarnya. Orang itu sabar apa enggak dalam kehidupannya, tuh bisa lihat di jalanan. Klaksonnya bunyi terus gitu, ngelaksonin orang. Udah tahu orang berhenti mau belok kanan, masih juga diklaksonin terus. Nah itu dia, aneh aja truknya itu. Bapak Ibu Saudara, jadilah orang Kristen yang betul-betul murid Yesus, karena banyak orang Kristen tetapi hanya sekedar menjadi pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus, dia tidak akan sungguh-sungguh seperti murid Yesus. Jadilah murid supaya bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau pengikut ya sekedar begitu. Ada di mana Tuhan Yesus, mereka ngumpul juga ribuan. Tapi yang menjadi murid itu cuma sedikit. Yang dipakai Tuhan juga sedikit kan? Cuma murid-muridnya yang dipakai Tuhan. Semua muridnya dipakai Tuhan kecuali Yudas Iskariot yang menjual Yesus dengan 30 keping emas. Tapi kemudian ada penyesalan luar biasa dalam hatinya yang akhirnya dia bunuh diri. Janganlah kita seperti Yudas Iskariot juga. Akhir-akhir ini kadang di media sosial komen-komen orang tuh Yudas pada seseorang gitu. Pasti orangnya stres lah dikatain Yudas terus. Dia kan tahu siapa Yudas, orang yang menjual Yesus kan. Dia menjual Yesus demi sesuatu. Aduh, kalau Yudas demi uang, demi 30 keping emas, uang itu ya udah dia jual Yesus. Bahkan ketika dia mau mengembalikan pun para imam-imam itu nggak mau menerima uangnya. Dia bilang itu uang darah. Ya itulah hidup ya. Tapi kehidupan kekristenan tentunya berbeda. Jadi cobalah Bapak Ibu Saudara yang menonton video ini, sadari, koreksi hati, koreksi kehidupan secara pribadi. Sudah punya intimasi enggak dengan Tuhan? Kalau memang belum, ayolah mulai membuat satu hubungan, menjalin satu hubungan dengan Tuhan yang intim,
supaya Tuhan bisa pakai kamu untuk kemuliaan namanya. Kita semuanya mau dipakai Tuhan loh, bukan cuma 1-2 orang, tapi menjadi pengikut Yesus dengan menjadi murid Yesus tentu ada perbedaan. Jadilah murid Kristus supaya dia pakai kamu juga untuk kemuliaan namanya. Lebih peka dengan suara Tuhan, apa yang kalau sudah punya satu intimasi dengan Tuhan, tentu kita lebih peka mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau. Bahkan Tuhan memberikan penglihatan. Kita bisa melihat apa yang akan terjadi, apa yang ada di seseorang, di kehidupan seseorang itu bisa terlihat. Kalau kita punya intimasi yang baik dengan Tuhan. Aku bangga dipilih dia menjadi anaknya. Aku bangga dipakai menjadi alatnya. Yang tidak bisa dibayar dengan duit seberapapun. Itu karena gak bisa. Terlalu tinggi value-nya. Bapak Ibu yang saat ini hanya suam-suam kuku aja setelah menonton video ini, mari belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mari membangun satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Minta pada dia untuk memakai engkau menjadi alatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau setiap dari kita sadar akan ini dan ingin membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan nama Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita melakukan 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, Indonesia penuh kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita semua sadar akan tugas kewajiban kita. Oke Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.